Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anakku, kalian semua sehat ya? Video pembelajaran kelas 4, tema 6. Kali ini kita akan memasuki subtema 3, yaitu tentang giat berusaha meraih cita-cita. Kali ini kita akan memulai dengan pembelajaran pertama. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita awali kegiatan kita ini dengan bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Anak-anakku sekalian, bagi yang akan menggunakan buku paket BSE, kalian bisa membukanya di halaman 111 sampai dengan 118. Sebelum kita memulai, marilah kita bahas dulu apa sajakah tujuan pembelajaran untuk kali ini. Ya, tujuan pembelajarannya adalah anak-anakku semua, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bersama-sama tepuk semangat. Ayo ya, ikutin semuanya. Tepuk semangat. Nang ning nong se. Nang ning nong ma. Nang ning nong ngat. Semangat Indonesia. Indonesia. Oke, tepuk tangan semuanya. Luar biasa semuanya. Anak-anakku semua, kalian bisa melihat sekarang Bapak sedang berada di tepian sebuah sungai. Lingkungannya sangat indah, sangat bersih, udaranya juga sangat sejuk. Kita bisa melihat bagaimana air sungainya mengalir dengan deras dan sangat jernih. Berikut ini, Bapak pun mempunyai dua buah gambar sungai, yaitu Sungai A dan Sungai B. Kalian coba perhatikan, coba amati bagaimana menurut kalian keberadaan kedua sungai tersebut. Baik, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar Sungai A. Kondisinya sangat kotor, airnya juga sangat keruh. Dan ini adalah gambar Sungai B. Kondisinya sangat bersih dan airnya pun sangat jernih. Bila kalian disuruh memilih, lebih menyukai sungai yang manakah di antaranya? Pasti kalian lebih menyukai Sungai B. Ya, karena Sungai B terlihat sangat jernih dan kondisinya juga sangat bersih. Tentu ini akan sangat menyehatkan kita dan kita akan terasa nyaman berada di sekitarnya. Anak-anakku semua, tahukah kalian bahwa sesungguhnya gambar Sungai A maupun Sungai B itu adalah sungai yang sama, yaitu Sungai Pesanggerahan yang ada di daerah Jakarta. Kenapa dan bagaimana semua itu bisa terjadi? Sungai yang dulunya sangat kotor, kini menjadi sangat bersih. Kalian penasaran? Nah, untuk bisa menjawab semua itu, mari kita baca bersama wacana berikut ini. Namun, untuk dipahami, untuk dicermati, karena setelah membaca wacana tersebut, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab nantinya. Baik, mari kita bersama-sama membaca wacana tersebut. Si pendekar kali Pesanggerahan.
keinginan untuk kembali melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Khairuddin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi, ia tidak marah. Baginya, untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air Kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian Kali Pesanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari, bahkan burung cakakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta, kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, Kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Selesai sudah kita membaca bersama. Tugas berikutnya adalah saatnya berdiskusi. Untuk diskusi, silahkan kalian belajar kelompok. Perhatikanlah lembar kerja berikut ini. Lengkapi diagram berikut ini berdasarkan bacaan yang sudah kita baca bersama. Jawablah beberapa pertanyaan yang ada di dalam diagram tersebut. Di bawahnya pun ada tugas kembali, yaitu berupa kesimpulan dari kelompokmu tentang usaha Bang Idin untuk meraih cita-citanya tersebut. Anak-anakku semua, silakan kalian diskusikan. Waktu kalian 15 menit dari sekarang. Selesai sudah kita berdiskusi. Tugas selanjutnya adalah setiap kelompok dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.
Mari kita mulai. Selanjutnya telah hadir bersama kita teman kalian yaitu Bagas yang akan membacakan puisi untuk kalian semua. Bagas, silahkan. Terima kasih, Pak. Penjaga Alamku, karya D. Karitas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu, air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Yes, tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Bagas sudah bisa membawakan puisi dengan sangat baik. Baik anak-anakku semua, setelah kalian menyimak dan memperhatikan pembacaan puisi tadi, selanjutnya kalian harus mengisi beberapa pertanyaan berikut ini. Oke, selesai sudah pembelajaran membaca puisi. Selanjutnya anak-anakku, tahukah kalian bahwa di dalam membawakan sebuah puisi ataupun deklamasi ada beberapa pengetahuan yang harus kalian pahami. Baik, perhatikan saja berikut materinya. Kita lanjutkan anak-anakku semua. Hari ini kita sudah banyak belajar tentang kepedulian terhadap lingkungan. Lingkungan itu merupakan salah satu sumber daya alam yang harus kita pelihara. Anak-anakku semua, kita tahu bahwa sumber daya alam itu ada yang bisa diperbarui dan ada juga yang tidak bisa diperbarui. Baik, untuk lebih memperdalam materi tersebut, akan Bapak berikan materi berikut ini. Kalian perhatikan, kalian pelajari, pahami isinya. Oke, selamat mempelajarinya. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang.
Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Ya, begitulah pentingnya sumber daya alam yang memang harus kita jaga. Anak-anakku sekalian, mengakhiri pembelajaran hari ini, mari semua persiapkan alat gambarnya, pensil warnanya. Yuk kita berlatih membuat poster. Silahkan kalian ungkapkan segenap pemikiranmu untuk bisa mengajak teman-temanmu yang lain agar semuanya peduli untuk melestarikan, menjaga, dan merawat lingkungan. Ajakan itu kalian tulis dan buatkan dalam sebuah poster. Berikut beberapa poster yang akan Bapak berikan sebagai contoh. Bapak berharap kalian bisa membuat lebih baik dari ini. Oke, selamat berkarya semuanya. Anak-anakku semua, akhirnya selesai sudah pembelajaran hari ini. Kalian tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Insya Allah besok kita akan bertemu kembali masih di tema 6, subtema 3, pembelajaran kedua. Tetap setia di channel ini ya, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.